Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang siklus air dan bagaimana cara menjaga ketersediaan air di kehidupan sehari-hari. Kalian sudah tahu belum apa itu siklus air? Siklus air atau siklus hidrologi adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Proses ini terjadi terus-menerus mengikuti tahapan di setiap siklusnya sehingga menyebabkan volume air di bumi relatif sama dari tahun ke tahun. Apakah teman-teman ada yang tahu ada berapakah tahapan siklus air itu? Dalam siklus air melalui 4 tahap, yaitu evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya. Air tersebut menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari yang merubah air menjadi uap air atau gas, sehingga bisa naik ke atmosfer. Yang kedua ada transpirasi. Transpirasi yaitu penguapan yang terjadi di jaringan makhluk hidup, misalnya pada tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga ada kondensasi. Kondensasi yaitu proses berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel-partikel es yang sangat kecil di suhu rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal menjadi awan. Yang keempat ada presipitasi. Presipitasi yaitu proses ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, kumpulan air di awan tersebut akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara, sehingga jatuh sebagai hujan, salju, atau hujan es. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian meresap ke dalam tanah dan akan keluar sebagai mata air, lalu akan mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, atau laut. Air yang jatuh ke bumi juga akan mengalami infiltrasi. Apa itu yang dimaksud dengan infiltrasi? Infiltrasi. Infiltrasi adalah proses meresapnya air ke dalam tanah. Infiltrasi menjadi salah satu faktor dalam siklus hidrologi yang berperan penting dalam mendistribusikan air hujan. Infiltrasi sangat berpengaruh terhadap limpasan permukaan, banjir, erosi, ketersediaan air untuk tanaman, air bawah tanah, dan kesediaan air untuk irigasi pada musim kemarau. Sehingga secara umum infiltrasi dipengaruhi oleh berbagai sifat tanah dan vegetasi. Setelah kita mengetahui apa itu siklus air dan ada berapakah tahapan pada siklus air, sekarang saatnya kita untuk mengetahui bagaimana caranya menjaga ketersediaan air agar tetap cukup untuk digunakan hingga masa depan. Apa aja sih upaya-upaya yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air kita tetap cukup hingga masa depan dan tidak akan terjadi kekeringan? Berikut adalah upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air. Yang pertama, menghemat penggunaan air. Kedua, reboisasi dan penghijauan pada area pemukiman dan di jalan besar. Ketiga, membangun waduk di area yang berpotensial mengalami kekeringan. Keempat, memelihara atau melakukan rehabilitasi konservasi lahan dan air. Kelima, membangun dan merehabilitasi jaringan irigasi. Keenam, meminimalisirkan penggunaan bahan kimia. Ketujuh, membuang bahan kimia dengan benar. Kedelapan, tidak membuang limbah pabrik sembarangan. Kesembilan, pengecekan saluran pipa air secara rutin. Kesepuluh, tidak mengambil air sumur secara berlebihan. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan yang asri. Teman-teman sudah mengerti kan apa itu siklus air? Jika sudah, kita akhiri pembahasan kali ini. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.